Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizka dari kelas M20D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Baiklah, saya di sini untuk menjalankan tugas dari Manajemen Operasional 2. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Operasi dan Produktivitas. Pengertian operasi adalah serangkaian aktivitas yang dihasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa, mengubah input menjadi output, dan harus memberikan nilai tambah. Contohnya, rotan mentah yang diekspor dibandingkan dengan furnitur. MO adalah salah satu fungsi utama dari setiap organisasi dan berhubungan secara utuh dengan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan atau menjual, membiayai atau mencatat laba rugi, dan memproduksi pengoperasikan, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana aktivitas MO berjalan. Semua proses, mulai dari input, kemudian proses transformasi, kemudian dihasilkan output, merupakan tanggung jawab manajemen operasi. Proses manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengaturan kerja, pengarahan, dan pengendalian. Manajer operasi menerapkan manajemen ini pada pengambilan dan menarik, peningkatan kehidupan kita dan disiplin ilmu MO disebabkan adanya inovasi dan sumbangsih pemikiran banyak orang. Manajemen operasi akan terus berkembang dengan adanya sumbangsih dari disiplin ilmu lain, termasuk teknik industri dan sains manajemen. Penemuan dalam ilmu pasti biologi, anatomi, kimia, fisika juga memberikan kontribusi pada kemajuan MO. Produktivitas adalah perbandingan antara output barang dan jasa dibagi input atau sumber daya seperti tenaga kerja dan modal. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan dua cara, yaitu pengangguran sementara menjaga output kosan atau sebaliknya, peningkatan output sementara menjaga input konstan. Ukuran produktivitas adalah salah satu cara yang baik untuk menilai kemampuan sebuah negara untuk dapat memperbaiki standar hidup rakyatnya. Perhitungan produktivitas membantu manajer menilai seberapa baik mereka bekerja, tetapi hasil dari keduanya ukurannya mungkin akan berbeda. Ukuran produktivitas multifator menyajikan informasi yang lebih baik mengenai pertukaran antar faktor. Tapi terdapat beberapa masalah dalam perhitungan. Beberapa masalah ini adalah: yang pertama, kualitas dapat berubah walaupun jumlah input dan output tetap. Yang kedua, unsur eksternal dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan produktivitas pada sistem. Yang ketiga, kurang dan bahkan tidak ada suatu satuan pengukuran yang akurat. Peningkatan produktivitas bergantung pada tiga variabel produktivitas berikut, yaitu pertama, tenaga kerja, kedua, modal, ketiga, manajemen. Sektor jasa mempunyai tantangan khusus dalam proses pengukuran produktivitas secara akurat. Dalam meningkat produktivitas, kerangka analisis tradisional dari teori ekonomi hanya dilandaskan pada aktivitas penghasilan barang. Karenanya, banyak data ekonomi yang dipublikasikan berkaitan dengan produksi barang. Bagaimanapun, hasil penelitian menunjukkan meskipun ekonomi jasa sementara ini meningkat, kita mampu mempunyai pertumbuhan produktivitas yang lebih lambat. Produktivitas di sektor jasa terbukti sulit untuk ditingkatkan karena pekerjaan di sektor jasa pertama biasanya membutuhkan tenaga kerja secara banyak, contohnya konseling mengajar. Kedua, biasanya diproses secara individu, contohnya konseling investasi. Ketiga, sering merupakan tugas intelektual yang dilakukan oleh seorang profesional, contoh diagnosa kesehatan. Keempat, sering sulit untuk dimekanisasi dan diotomatisasi, contoh potong rambut. Kelima,
kualitasnya sulit untuk dievaluasi. Contohnya itu kinerja perusahaan konsultan hukum. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian dapat memahami dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman telah menyimak video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.